Nah, sekarang kita ke jurnal penutup. Sengaja saya pisahkan supaya tidak berat nanti uploadnya. Maka selanjutnya adalah jurnal penutup, ya, dan neraca saldo setelah penutupan. Kalau ini tadi penyesuaian, yang ini penutupan. Jadi siklus akuntansi kita akan segera selesai, ya. Saya akan kopikan dulu jurnal penutup yang sudah dibuat. Ini ya. Nah, sebelum kita membuat jurnal penutup, jadi saya mau kasih filosofinya dulu. Jadi kalian mesti paham gitu. Kenapa sih ada jurnal penutup? Dan apa aja yang harus kita tutup? Apa aja yang harus kita tutup? Nah, itu yang sangat penting, ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau akun itu dia punya 5 kelompok besar, ya, masih ingat ya? Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebentar, mungkin saya bikin di sini aja. Oke, ada kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yang selalu saya bilang pakai jarinya untuk mencoba, ya, menghafalkan. Ada H, U, M, P, B, saya bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini jari jempol, ini kelingking, ya, ini bertambah di sebelah debit. Sementara jari telunjuk, tengah, dan manis, ya, jari manis ini kalau bertambah di sebelah kredit. Jadi itu aja yang mesti dipahami, bukan cuma dihafalin tapi dipahami. Nah, dari 5 akun besar ini, saya bilang akun besar, kenapa? Karena kan dia dibagi lagi, ya, ada aset lancar, ada utang jangka pendek, dan lain sebagainya, ya, yang sudah kita pelajari di awal, ya, tentang akun. Nah, maka kita ingat saja bahwa ada 5 part akun atau 5 akun besar yang harus kita pahami. Di sini ada aset, ya, aset nomor 1. Di sini ada kewajiban atau utang nomor 2. Di sini ada ekuitas modal nomor 3. Di sini ada pendapatan nomor 4. Di sini ada beban nomor 5. Nah, di dalam akun, ya, di dalam pembagian akun ada yang disebut, sebentar, saya pilih dulu yang agak tebal. Jadi ada yang disebut akun real, itu adalah akun tetap, dan ada akun nominal, akun sementara, ya. Nah, jadi kita bayangin dulu, kita punya perusahaan yang mudahnya laundry lah gitu, ya, atau fotokopian bisa juga. Itu laundry aja yang mudah. Jadi kita punya jasa laundry. Apa sih cita-cita kita terhadap usaha itu? Kita pengen usaha itu long lasting.
Jadi nggak hanya sampai setahun saja. Pengennya malah punya cabang yang banyak, bahkan sampai kita meninggal pun itu bisa jadi usaha keluarga kita, usaha anak cucu kita, saking dia sudah membesar gitu ya. Jadi yang kita harapkan dari usaha kita adalah long lasting, atau bahasa akuntansinya itu going concern. Jadi yang dikonsentrasikan atau yang dipusatkan gitu itu adalah dia tetap jalan gitu. Dia tetap jalan. Perusahaan itu tetap jalan. Nah, misalkan tadi kita punya Binatu ya, perusahaan jasa Binatu, kita berharapkan ya setiap tahun itu perusahaannya maju atau tetap jalan. Minimal tetap jalan. Maka dari 5 akun ini ada yang terus ikut, ada yang selesai hanya di periode itu saja. Misalkan kalian punya gedung. Gedung tahun ini, apakah tahun depan sudah tidak ada atau periode ke depan sudah tidak ada? Enggak, ya. Jadi gedung itu akan tetap ikut selama dia tidak roboh. Di sini artinya gedung kita milik kita, bukan sewa ya. Atau uang, kas. Kita punya kas. Apakah periode selanjutnya kas itu akan hilang? Kan enggak. Jadi tetap akan ada di kita aset itu. Ya, jadi kalau yang aset, dia akan tetap ada di kita walaupun periode sudah berganti. Begitu juga utang. Utang nggak bisa bahkan sampai mati gitu ya. Kalau belum dibayar itu akan jadi sangkutan ya buat si mayit gitu. Saking dia akan terus ada sampai kita bayar. Itu kewajiban atau utang. Begitu juga dengan perusahaan. Jadi perusahaan itu kalau punya kewajiban, dia akan terus ikut sampai dia dibayar, walaupun periode sudah berlalu. Begitu juga dengan modal. Modal juga gitu. Jadi dia akan ikut kita. Dia akan ikut kita selagi perusahaan itu ada. Bagaimana dengan pendapatan dan beban? Ya, kalau pendapatan nggak bisa disebut pendapatan bulan Juli, misalnya kita punya pendapatan, ya kan, pendapatan bulan Juli, lalu Agustus kita akuin lagi itu sebagai pendapatan, nggak bisa. Sama dengan kita punya gaji, ya kan, gaji bulan Juli ya untuk bulan Juli. Kalaupun sisa itu namanya tabungan, tapi bukan Agustus ngambil dari pendapatan bulan Juli, enggak. Pendapatan Agustus ya pendapatan Agustus gitu kan. Pendapatan Desember ya Desember gitu. Jadi pendapatan ini tidak ikut. Nah, beban juga gitu. Kalau misalnya beban gaji, beban listrik ya. Untuk periode itu ya periode itu aja. Enggak lantas jadi tanggungan di periode selanjutnya, kecuali itu jadi kewajiban atau belum dibayar. Ya, kalau udah bayar nih gaji bulan September, ya udah Oktober nggak bayar lagi, ya nggak gitu. Jadi beban tetap akan ada sesuai periodenya. Maka saya bilang tadi ada akun tetap, akun sementara. Akun tetapnya yaitu harta, utang, modal. Ya, 1, 2, 3. Aset, kewajiban, ekuitas. Akun sementaranya pendapatan, beban. 4, 5. Maka yang akan kita tutup adalah akun nominal. Ini.